Selamat
صلوا على
Sebenarnya
Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SMK Widya Dharma Turen. Yang ketiga, mohon doa hasanah dan doa dari Ustaz Mitar Bayu MPD. Yang keempat, SMK Widya Dharma berbagi. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara hari ini dengan membaca awal kita surah Al-Fatihah agar acara yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita dan kita pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Widya Dharma Turen kepada Bapak Muhammad Yasin SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Mitar Bayu MPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP, MTS, Bapak Ibu guru, karyawan serta siswa kelas 1, 2, 3 SMK Widya Dharma dan amat saya banggakan, siswa kelas 7, 8, 9 dari 12 SMP yang kita undang untuk acara pada pagi hari ini, yaitu SMK Berbagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk acara yang sangat spesial, utamanya untuk adik-adik dari SMP, di mana SMK Widya Dharma pada hari ini insya Allah akan mengadakan acara yang namanya SMK Berbagi. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon maaf kepada Bapak Ibu Kepala SMP MTS ya, hari ini mengganggu KBM-nya di sekolah masing-masing karena Bapak Ibu harus mengantarkan siswa-siswanya ke sini untuk acara ini. Sekali lagi mohon maaf ya, Bapak Ibu. Yang kedua, program SMK Berbagi ini sudah tahun yang kedua. Bagi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, bagi anak-anak perlu kami sampaikan, insya Allah mohon doanya tahun-tahun ke depan kita akan lebih besar lagi siswa-siswa SMP MTS yang kita undang. Sekarang 188, mudah-mudahan tahun depan bisa 250. Amin. Yang ketiga, anak-anak, maksud dan tujuan daripada kegiatan ini yang pertama adalah kami SMK Widya Dharma ingin meningkatkan silaturahim kepada Bapak Ibu Kepala SMP, Bapak Ibu guru SMP dan anak-anak tentunya, supaya kita menjadi keluarga yang lebih erat hubungannya antara SMK Widya dengan SMP. Kemudian yang kedua,
Ya, khusus untuk anak SMK Ujung mohon diperhatikan. Kemudian yang kedua, untuk adik-adik SMP perlu kami kenalkan bahwa di SMK WD ini sekarang berjumlah 884 siswa. Ya, terima kasih. 884 siswa hari ini tidak bisa hadir semua karena yang 75 sampai 80 sudah bekerja di instansi masing-masing, di tempat kerja masing-masing. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon doanya dari adik-adik SMP ya. Semoga nanti kelas 12 sebelum lulus sudah bekerja semuanya sehingga nantinya yang keras ya. Terima kasih. Ya mohon tidak ada suara ini yang terpenting. Kami mengenalkan diri. Hari ini ada 3 jurusan untuk adik-adik ya. Semoga tahun 2027 menjadi 4 jurusan ya anak ya. Sekaligus pemberitahuan pada murid-murid SMK WD, kita sedang mengajukan jurusan baru asisten perawat anak-anak. Jadi insya Allah izinnya dalam 60 hari ke depan. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik SMP tahun 2027 kita ada jurusan baru di SMK WD. Insya Allah mohon doanya. Kemudian yang keempat, ini ada bapak-bapak kepala sekolah SMP mohon clear ya suaranya. Kemudian yang keempat, mohon izin pada bapak ibu kepala SMP, seandainya 188 adik-adik SMP yang sebagian yatim piatu ini nanti bersekolah di SMK Wijadama, nanti seandainya kami beradik-adik, maka disaksikan bapak ibu kepala SMP 188 siswa ini nanti akan kami bebaskan SPP-nya selama 3 tahun. Nah, anak-anak mohon plus ya, ini janji pada hari Jumat, jadi bebas SPP 3 tahun. Nah ini sekaligus kami sampaikan untuk dijadikan bahan renungan. Siapa tahu nanti saya kita lulus SMP akan menentukan sekolah di SMK Wijadama. Yang terakhir anak-anak, kami berterima kasih kepada panitia, seluruh guru karyawan, bapak ibu guru, bapak ibu kepala SMP, kemudian seluruh yang membantu acara ini. Semoga apa yang dilakukan penjenengan semuanya nanti dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf bagi untuk bapak ibu kepala SMP yang telah mengganggu waktunya. Harusnya sekarang KBM akhirnya diundang ke SMK Wijadama. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara ketiga yaitu Moidoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Lintar Bayu MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdahu wa walah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad al-qail fi ihda riwayat al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar aw kama qala hadratul mukarramin wal muhtaramin sadatul ulama wal fudala, para ahli, para ulama sesepuh dan bini sepuh, segenap dewan guru, dewan asatidah yang kita muliakan bersama, wala khusus bidikri Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Dharma, Bapak Muhammad Yasin, dan segala asatidz wal asatidah atau Allah berdoa fi sihatin wa afiyah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, serta kepada adik-adikku semuanya yang ganteng dan aman, yang cantik dan rupawan, yang mudah-mudahan telah di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dengan semangat yang masih membara. Sepertinya Bapak Ibu Guru tadi sahurnya 3 tahap. Sahur pertama setelah tarawih, sahur kedua menjelang tidur, sahur ketiga jam 3:30 sampai jam 5:04, agar kurang 1 menit berhenti. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku yang saya cintakan, yang saya cintai dan saya banggakan, saya teringat betapa pentingnya bulan suci Ramadan ini yang kita saat ini ada di dalamnya. Ada seorang tabi'in bernama Mu'alla bin Fadl. Oke, ini ada hadiah 2 orang. Sisi, ini 2 orang. Nanti kalau menang biar kepala sekolah yang kasih. Ini kepala sekolah. Ini tempat kepala sekolah. Ini. Nanti di akhir acara akan saya minta 1 sampai 2 anak yang bisa menjawab pertanyaan saya ada 9
hadiah. Ya cukup kayak sekarang berikan awet sampai sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang tabi'in namanya Mu'alla bin Fadl. Siapa? Sombong memilih Mu'alla bin Fadl. Ya, beliau generasi tabi'in merekam begitu hebatnya jempol. Ini karena enak nih. Sampai mana tadi? Oke. Mu'alla bin Fadl. Beliau merekam betapa antusiasnya para sahabat dulu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kata beliau, "Kanu yad'una Allah sittata ashhur liyuballighum Ramadan." Para sahabat dulu itu mereka berdoa selama 6 bulan lamanya. Agar kemudian disampaikan ke bulan suci Ramadan. Kalau kita doanya hampir 2 bulan. Biasanya buat pujian-pujian di masjid dan musola. Allahumma barik lana fi Rajab wa kita doanya hampir 2 bulan. Ya Allah, berkailah bulan Rajab, berkailah bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Sahabat doanya 6 bulan, hampir 6 bulan. Wa yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Setelah nyampe bulan Ramadan, pasca Ramadan, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan lagi agar semua ibadahnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, berarti doanya berapa bulan? Berarti doanya semua berapa bulan? Berdoa 6 bulan sebelum agar sampai ke Ramadan, berdoa 6 setelahnya agar diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Berarti doanya berapa bulan? Berapa? 12. Betul, tapi belum. 12 bulan berdoa kepada Allah. Yang menjadi inti doa itu adalah bulan suci. Aman ya? Aman. Mengapa begitu antusiasnya para sahabat dengan bulan suci Ramadan? Karena tahu betapa besar fadilah yang ada di dalamnya. Sampai-sampai baginda Nabi, "Lau ta'lamu ummati", andaikan umatku tahu ma fi Ramadan, apa yang ada di bulan suci Ramadan, latamannau, niscaya mereka akan berandai-andai. Tamanni itu sesuatu dekan tapi mustahil untuk terjadi. Niscaya semua umatku akan menginginkan seluruh tahun itu berstatus Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, kemudian mencoba kita buka apa istimewanya Ramadan. Maka dalam satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Durratul Nasihin, di sana ada kutipan hadis disandarkan kepada Rasulullah SAW. Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati
naluri kita rindu pada sesuatu yang indah dan menyenangkan. Contoh, masih jam 8:30 kita semua rindu dengan adzan maghrib. Ya, itu salah-salah bu. Asal nanti ada pembuka. Kenapa? Oh kalau kita maghrib ini ada di. Jadi umumnya kita rindu pada sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Contohnya karena adzan maghrib. Adzan betul. Adzan maghrib ini masuk betul. Itu umumnya puncak dari kenikmatan itu adalah surganya Allah. Tapi anehnya bukan surga yang dirindukan, tapi empat orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Siapa yang golongan? Jangan-jangan saya curiga, jangan-jangan salah satu dari empat ini ada dari anak-anak SMK Widyadharma. Atau boleh jadi empat golongan ini semuanya dari sini. Yang pertama dari empat itu adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab itu membaca itu banyak. Ada qara, ada qira'un, qira'atan, maknanya membaca. Ada tala yatlu tilawatan, maknanya membaca. Maka istilahnya kadang qira'atul Quran, ada tilawatil Quran. Bedanya kalau qara membaca itu sampean boleh selama orang dibaca Quran. Nih. Kemudian ada novel dibaca pakai Quran. Ada apa lagi? Surat kabar memakai Quran, membaca. Jadi baca bagaimanapun keadaannya membaca. Bisa membaca selain teks. Anak-anak ibu ini dari sekian anak ketika berdiri satu persatu, bapak ibu guru bisa membaca. Oh, simpulan karakternya seperti ini karena model berpakaiannya seperti ini. Betul. Anak ini karakternya seperti ini karena gaya rambutnya seperti ini. Betul bu. Ini membaca. Tapi kalau tilawah, kalau yatlu tilawatan, membaca dengan santun, membaca dengan nikmat, membaca dengan nyaman, sehingga yang disebut dengan tilawatul Quran adalah orang yang membaca Al-Quran dengan menghayati maknanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dari sekian ini mungkin saya bersyukur sebelum Ramadan, Bapak Ibu, mungkin mereka punya semacam target. Dihitung 1 bulan 30 hari. Al-Quran itu terdiri dari berapa juz? 30 juz. Rata-rata 1 juz 10 lembar. Betul? Masa? Hah? 1 juz berapa? Rata-rata 1 juz 10 lembar. Berarti kalau sehari semalam sholatnya berapa kali? Sehari sholat di 10 lembar, kita nggak tahu sholat sama. Hah? Oke, 5 atau 10? Benar? Sholat nomor 1. Dalam targetnya ditulis 1 juz 10 lembar. Berarti agar selesai
subuh 1 lembar, habis subuh 1 lembar, sebelum duhur, ba'da duhur, sebelum asar, setelah asar. Berarti kalau sampai isya, subuh sampai isya berapa lembar? 10 lembar hatam 1 juz dalam sehari. Lain itu gampang gitu. 1 lembar kan sedikit. Insya Allah baca sampai nggak sampai 10 menit. Gampang. Itu tidak durasi. Kalau 5 kali sholat berarti 1 juz. 1 juz berarti kalau 30 hari hatam Al-Quran deh. Hatam Al-Quran. Gitu ada yang bilang ini dirinya terlalu mudah bagiku sebelum subuh 1 lembar. Terus mampu kalau sebelum dan setelahnya itu 2 lembar. Kalau 2 lembar sebelum subuh, 2 setelah subuh, berarti nanti setelah Ramadan hatam berapa kali? 2. Kalau 3 lembar hatam 3. Kalau 4 lembar hatam 4. Dipeleng enak. Begitu telah masuk Ramadan, sebelum subuh bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dari tidak boleh berfirman dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi salatu min razaqnahum yanfiqun. Terus selesai sampai 2 lembar. Pokoknya ini rasanya. Ini rasanya. Lanjut 3 lembar 4 lembar. Setelah subuh semangat. Hari berganti hari, dapat 3 hari sudah ngantuk. Aku ini mau niatnya hatam 1 kali, aku ini sebelum sempurna. Ya gitu. Saya beri pengalaman bukan ini. Nggak ada sempurna. Suwe badan kewocok. Badan kewocok. Akhirnya orang itu sudah ditunggu Ramadan. Lalu Allah menjamin umur saya akan saya katakan di Ramadan yang akan datang. Ini berarti kurang tilawatul Quran. Maka dalam hal apapun tidak tentang lanjut lagi. Wa idza asabta anak-anakku, kalau kalian sudah matang dengan satu keputusan, fatawakkal 'ala Allah, berserah diri, minta pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan tilawah orang yang mendawamkan membaca Al-Quran nyata 1 dari 4 golongan yang dirindukan surganya Gusti Allah. 1. Ini tidak perlu dijawab. Kira-kira anak-anak semua di SMA Widyadharma termasuk golongan yang pertama atau bukan? Hanya panjenengan yang perlu menjawab, bukan dengan lisan tapi dengan perbuatan. 1. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafidul lisan. Hafidul lisan, orang yang menjaga lisan, lisan. Anak-anak, kata seorang musisi, lidah memang tak bertulang. Pernah? Nih, dari tahun 2002 lagunya siapa? Bapak yang lagunya siapa? Lidah memang tak bertulang, kan gak ada tulangnya. Itu macam kecil, saya pandai betul-betul. Lain di mulut, lain di hati. Kadang ngomongin apa hati ini, nopo. Wonten sing konangan
Febri, ya Bu, ada yang namanya Febri? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Puasa ya? Puasa dan puasa. Kok membuat itu sisa-sisa kenangan yang lalu? Satu kebohongan akan membuka pintu kebohongan yang lain. Padahal tak maksud. Itu dari bohong. Kemudian sekarang ini kita hidup di dua zaman, di dua dunia. Satu, dunia nyata. Dua, hidup di dunia maya. Dan setiap dia nggak punya Facebook, nggak punya Facebook. Oke, yang nggak punya Instagram, yang nggak punya TikTok, yang nggak punya Shopee, kita kalah. Yang nggak punya apa juga. Sudah. Muhammad. Termasuk yang terkategori lisan adalah kitabah, tulisan. Tulisan. Sehingga apapun yang tak boleh disampaikan oleh lisan tak boleh ditulis. Semuanya bisa disampaikan ini, tidak ada yang berkata kotor. Tapi kata-kata kotor itu kemudian ditulis besar di blackboard. Trotoar. Apa tulis? Lalu bulan lagi ngomongin di Jawa, di foto Inggris, foto Arab. Padahal asli Jawa paling penting. Saking wajah ini wajah kategori. Jadi mohon dimaklumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya dia berkata kotor, tapi kata-kata itu kemudian ditulis besar di papan tulis. Apa bedanya? Meso, gitu ya? Sama itu apa? Meso. Bapak ibu guru masuk ke dalam kelas, kira-kira sakit hati nomor betul? Sakit hati atau tidak? Padahal tidak diucapkan. Tidak diucapkan, tapi ditulis. Maka secara kaidah al-kitabatu ihdal lisanaini. Tulisan itu salah satu dari dua lisan. Apapun yang tak boleh diucap, tak boleh ditulis. Maka berkomentarlah yang bijak. Karena menjaga lisan itu adalah sesuatu yang mudah, murah, tapi sulit. Menjaga lisan itu tidak nama-namain. Tidak bisu, tidak mengundang orang, tidak mengadu domba, tidak, dan seterusnya. Maka orang yang mampu melakukan jenis kedua adalah orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan anak-anak kita di SMK seperti itu. Nomor berapa tadi? 2. 3. Ini termasuk yang saat ini kita rayakan, kita adakan acaranya. Wa mut'imul ji'an, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebenarnya terjemah dari poin ketiga ini bisa kita golongkan pula orang-orang
Walaupun ujian yang diberikan tak seberapa, tapi yang diterima luar biasa. Sekarang harganya roti berapa rotinya? 2.000 sama es tehnya berapa es teh? Mahal es tehnya. Es teh mahal. Teh hangat berapa teh hangat? 1.000 lah ya, 1.000. Senang kok maksud, saya sudah kok maksud. Ini kan saya yang cerita kalau lah rotinya 2.000, teh hangatnya sampai simpan sampo itu bagi-bagi takjil ya. Yang sampai keluarkan itu tidak lebih banyak dari uang saku kadang. Kalau saya SMK itu nggak saku pinter nih biasanya. 5.000 pagi ya, siap. 5.000 berarti 10.000. Tidak lebih besar dari uang saku yang dikeluarkan tak seberapa, yang diterima luar biasa. Wabuk imujian. Dan alhamdulillah kalau pagi ini di bulan yang mulia kita bisa mengadakan acara seperti ini, mudah-mudahan jadi acara rutin dan istiqomah untuk semuanya. 3. Dan yang keempat adalah as-shaimuna fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya kagumi, 4 ayat ini adalah benar adanya bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terlebih di bulan yang mulia, insya Allah kita dimudahkan jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir, kalau kita amati bulan puasa ini mengajarkan kita untuk beramal secara ikhlas. Apapun itu, ada satu amal dari amal yang lain yang tidak punya potret atau foto. Orang sholat itu ada fotonya, di foto sujud nama yang sholat. Orang sedekah ada fotonya. Orang haji ada fotonya. Coba berikan saya bagaimana fotonya puasa. Orang puasa fotonya gimana? Tidur. Banyak yang tidur tak puasa. Fotonya orang berpuasa seperti apa? Lemes. Banyak yang lemes tapi tidak puasa. Tadarus. Di luar Ramadan bisa tadarus. Kita sekarang puasa tengah, banyak senior terawih belakang kosong. Ini tidak ada yang bisa jawab. Bapak guru pun fotonya orang berpuasa di mana? Tidak ada. Oleh karenanya kata Allah, semua amal ibadah yang dilakukan manusia itu bisa berlipat-lipat. Inna shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus puasa itu untukku. Karena yang tahu dia puasa atau tidak hanya kita sendiri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak yang saya banggakan dari semua ini, di kesempatan bulan suci Ramadan, mari kita isi dengan segala kebaikan yang mudah-mudahan nanti betul-betul kata Allah, inna shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Berpuasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikannya. Nah, sebelum saya kasih pertanyaan,
4 poin itu yang saat ini nyata-nyata kita lakukan bareng-bareng adalah poin keempat berpuasa Ramadan dan poin ketiga wonut imujian berbau. Saya kepikiran tadi itu bapak kepala sekolah ngasih riwayat kepada calon-calon siswa dan siswi yang mau sekolah di SMK Widya Dharma, katanya gratis apa yang tadi? SPP selama 3 bulan atau 3 tahun. Berarti sampai mana sih? Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk sekali lagi. Mohon maaf, saya ini juga kepala sekolah, Bu. Saya lihat sekolah-sekolah sekarang SPP-nya mahal-mahal. Ada yang minimal 72.000 sebetulnya, ada yang 150. Di situ berani berbagi setiap bulan SPP gratis selama 3 tahun. Itu ada ketentuan. Nggak harus apa? Harus apa? Oh, anak yatim. Anak yatim. Anak yatim. Coba sih nggak yatim, cuma yatim. Allah, kita itu semuanya. Semoga semangat berbagi itu terus bisa mengalir dari kita sehingga nanti lulusan dari SMK Widya Dharma yang dicontohkan di situ bisa kita terus semuanya. Amin. Sekarang saya tanya, saya tadi mulai mendirikan pokoknya bawa duit, pokoknya ini bantu nanti di kepala sekolah. Oh ini. Begitu balik Pak. Yes, 2 anak, 1 putra, 1 putri. Bu tolong dibantu lihat siapa yang ngaco paling duluan. Putra, putri. Putra dulu ya. Sebutkan 3 orang yang dirindukan surga. Mana Bu? Oh iya, sini. Ada bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbantu dengan Mas dari Universitas Ketika. Hari ini kita soal Universitas Ketika. Ketika. Ya. Firman Tegara. Yang pertama, tilawatul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Orang yang selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Pokok orang yang senang membaca Al-Quran. apa ya? Melaksanakan puasa Ramadan. Melaksanakan puasa Ramadan. Tapi boleh gitu ya? Maksudnya karuan juga. Puasa Ramadan Berbagi. Berbagi kepada anak yatim atau berbagi takjil. berbagi apa? Makanan. Oke, yang terakhir. Tadi ada berapa orang yang dirindukan surga? 4.
makanan atau sembako, uang, Ya syukur. ya, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Ya, ya, sudah. Yang tiga, berpuasa. Ya, yang menjalankan puasa. Puasa Ramadan. Yang keempat, sholat. Dan tadi yang pertama, tak bisa Quran, yang kedua melakukan kebaikan, berbagi, ya, yang membutuhkan. Terus yang ketiga berpuasa, menjaga lisan, ya. Terus yang keempat berpuasa terima kasih. Sebutkan satu tokoh tabi'in dan isi pesannya yang menggambarkan tentang dulu para sahabat mengenai Ramadan. Ya, katakan. Siapa nama tokoh tabi'in tadi dan apa isi pesannya? Ya, sini. Mari Pak. Oke. Terima kasih semua. Oke. Namanya siapa? Desti. Panjangnya destinasi. Ini siapa? Saya Pratiwi, Saya berarti kelas 11 akan 1. 11 sampai 1. Oke. Ayo. Siapa nama tokoh tabi'in tadi dan apa isi pesannya? Ma'alun bin Fadl, benar? Tak benarkan namanya tapi isinya namanya ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan acara seperti pagi hari ini kita gelar bisa menjadi acara yang islami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan
silakan kelas 10, 11, dan 12 masuk ke ruang kelas masing-masing. Jika ABG-nya belum datang, mohon ditunggu. Mulai tahun ajaran yang akan datang, SMK Widyadharma Turen menambah satu lagi jurusan. Jadi jurusan yang sudah ada di SMK Widyadharma yaitu PJKT, MPLB, dan AKL. Dan nanti akan ada penambahan satu jurusan lagi yaitu asisten keperawatan. Nah, sehingga nanti mulai PPDB atau SPMB tahun 2027, 2028 dan seterusnya akan ada jurusan baru di SMK Widyadharma Turen yaitu jurusan asisten keperawatan yang nanti proyeksi pekerjaannya setelah lulus adalah berpeluang bekerja di bidang kesehatan. Nah, kita melihat banyak di sekeliling kita ada klinik kesehatan, ada rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga peluang kerja untuk lulusan dari jurusan baru ini juga besar. Jadi begini adik-adik, nanti adik-adik akan kami beri voucher potongan biaya pendaftaran untuk adik-adik yang sekarang masih kelas 7 dan kelas 8 ya. Yang kelas 8 nanti tahun ajaran yang akan datang, kamu kan kelas 9 ya. Nah, pada saat posisi kamu kelas 9, voucher itu bisa digunakan untuk daftar ke SMK Widyadharma Turen. Voucher ini jangan sampai hilang. Nominalnya Rp300.000. Artinya kamu nanti akan dapat potongan biaya masuk ke SMK Widyadharma Turen sebesar Rp300.000. Ya, itu untuk PPDB tahun 2027, 2028 dan untuk PPDB 2028, 2029. Jadi untuk adik-adik yang sekarang kelas 7 dan kelas 8, kalian nanti akan dapat vouchernya jangan sampai hilang. Bisa adik-adik gunakan untuk mendaftar ke SMK Widyadharma Turen. Coba angkat tangan yang kelas 7, angkat tangan. Yang sekarang kelas 7, angkat tangan yang tinggi, yang tinggi. Oke. Nah, yang sekarang kelas 7 itu nanti vouchermu jangan sampai hilang. Nanti posisi kamu kelas 9, kamu menjelang mau lulus, gunakan voucher itu untuk daftar ke SMK Widyadharma Turen, akan ada potongan biaya senilai Rp300.000. Yang kelas 8 angkat tangan, yang kelas 8. Yang kelas 8 angkat tangan. Oke, yang kelas 8 juga demikian, kamu nanti akan diberi voucher potongan biaya senilai Rp300.000 bisa kalian gunakan untuk mendaftar ke SMK Widyadharma Turen. Voucher itu hanya berlaku untuk satu orang. Ya, vouchernya hanya berlaku untuk satu orang. Tidak bisa diwakilkan. Hanya kalian yang hari ini datang yang bisa menggunakan voucher tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk anak yang yatim piatu ya, itu bisa bebas SPP sampai 3 tahun. Kita beri bebas SPP sampai 3 tahun sampai lulus. Kemudian selain biaya beasiswa yatim, kalau yatim itu nanti akan ada subsidi ya sekitar kurang lebih 50.000. Kalau yatim piatu itu gratis sampai lulus. Selain itu nanti ada beasiswa prestasi bagi adik-adik nanti yang masuk ke SMK Widyadharma Turen. Selama di SMK Widyadharma Turen itu peringkat 1, maka akan bebas SPP selama 1 semester. Jadi kalau setiap semesternya rapotan peringkatnya 1, maka di semester depannya SPP-nya gratis selama 1 semester atau selama 6 bulan. Nah, itu terkait dengan fasilitas yang ada di SMK Widyadharma
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya akan dipandu oleh Bapak M. Kolik untuk dipanggil menuju tempat lorong yang ada di sebelah selatan bersama dengan Bapak Ibu pendamping satu orang. Mohon nanti ikut bersama dengan anak-anaknya menuju lorong yang ada di sebelah selatan. Sekaligus nanti untuk foto bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran untuk ke depan nanti akan dibantu oleh kakak Moses. Kemudian kemudian sesuai dengan kehadiran tadi saya bacakan yang ke depan terlebih dahulu dari SMP Muhammadiyah 10. Silakan SMP Muhammadiyah 10 untuk memakai sepatunya. Pakai sepatu SMP Muhammadiyah 10 dulu. Sesuai dengan kehadiran tadi ya. Mas lewat sini ya. Yang berikutnya yang kedua dari SMP Islam Damping SMPI Damping Jawa Tengah, silakan bersiap-siap untuk memakai sepatu dulu. Yang SMP Muhammadiyah sebetulnya bisa lewat sini Pak, sini. Tunggu dulu.